Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teori transformational leadership. Konsep dan teori transformational leadership. Konsep kepemimpinan transformasional bermula dari karya monumental James McGregor Bush pada tahun 1978. Bush membedakan ada dua tipe kepemimpinan yang sangat berbeda. Yang pertama yaitu ada transaksional, di mana kepemimpinan itu berbasis pertukaran, reward, dan punishment. Hubungan antara pemimpin dan pengikut itu bersifat transaksional semata. Yang kedua yaitu ada transformasional, di mana kepemimpinan yang berfokus pada keyakinan nilai-nilai dan kebutuhan pengikut secara mendasar. Kemudian, Bernard M. Bass pada tahun 1985 mengembangkan konsep ini menjadi kerangka yang lebih terukur dan operasional. Bass menegaskan bahwa pemimpin transformasional bekerja dengan meningkatkan kesadaran pengikut tentang nilai dan pentingnya tujuan bersama, mendorong mereka untuk melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Empat dimensi transformational leadership menurut Bass dan Alfio mengidentifikasi empat dimensi utama kepemimpinan transformasional yang dikenal dengan istilah The Four Is. Mari kita bahas satu persatu. Dimensi yang pertama adalah idealized influence atau pengaruh yang diteladani. Dimensi pertama adalah idealized influence, pengaruh yang diteladani. Pemimpin yang memiliki dimensi ini menjadi teladan yang nyata, menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi, konsisten antara ucapan dan tindakan, dan bersedia berbagi resiko bersama pengikutnya. Yang kedua adalah inspirational motivation atau motivasi yang menginspirasi. Dimensi yang kedua ini, pemimpin mampu mengkomunikasikan visi dan misi yang menarik dan menantang dengan cara membangkitkan semangat, harapan, dan motivasi anggotanya. Mereka yang pandai menggunakan simbol narasi dan komunikasi emosional yang efektif. Pada lembaga pendidikan, kepala sekolah yang inspiratif mampu mengubah visi institusional yang terasa abstrak menjadi narasi yang bermakna, sehingga guru merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Masuk kepada dimensi yang ketiga adalah intellectual stimulation atau stimulasi intelektual. Dimensi yang ketiga ini, pemimpin mendorong pengikutnya untuk berpikir kreatif, mempertanyakan asumsi-asumsi lama, dan mencari solusi inovatif terkait dengan kesalahan sebagai kegagalan, melainkan dimanfaatkan sebagai peluang belajar. Dimensi yang keempat adalah individualized consideration atau perhatian individual. Dimensi yang keempat ini adalah pemimpin memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing individu secara personal, bertindak sebagai mentor dan coach. Perhatian dan bimbingan disesuaikan antara individu masing-masing atau keunikan individu itu sendiri. Dalam praktiknya di sekolah, ini terwujud melalui supervisi yang kolegial, bimbingan karir guru secara personal, dan perhatian nyata terhadap kesejahteraan serta profesional guru. Karakteristik dan peran pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional dalam pendidikan memiliki 5 karakteristik khas yang membedakan dari tipe kepemimpinan lainnya. Yang pertama yaitu visi yang kuat dan kemampuan artikulasi yang tinggi. Visi bukan monopoli kepemimpin, melainkan milik bersama yang dibangun secara kolektif. Yang kedua yaitu kemampuan membangun kepercayaan institusional melalui konsistensi, transparansi, dan keberanian mengakui keterbatasan. Yang ketiga yaitu orientasi pengembangan yang kuat, aktif menciptakan peluang bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan pemimpin pada level berikutnya. Yang keempat yaitu adaptif dengan toleransi tinggi terhadap ambiguitas dan perubahan. Yang kelima yaitu kecerdasan emosional yang tinggi, di mana mampu memahami dan merespon emosi diri sendiri maupun orang lain. Nah, dari karakter tersebut muncullah 5 peran utama pemimpin transformasional. Yang pertama yaitu arsitek budaya sekolah, di mana dia akan membangun, memelihara, dan mengubah budaya sekolah yang positif. Yang kedua yaitu ada
fasilitator perubahan, di mana membantu warga sekolah melewati hambatan psikologis dan struktural. Yang ketiga yaitu pengembangan kapasitas manusia, berinvestasi pada pengembangan profesional guru secara konsisten. Yang keempat yaitu penghubung internal dan eksternal. Nah, di mana menjembatani kepentingan sekolah dengan kebijakan dan harapan masyarakat. Yang kelima yaitu model pembelajaran sepanjang hayat, di mana mendemonstrasikan komitmen belajar melalui perilaku yang nyata. Implementasi di sekolah. Implementasi kepemimpinan transformasional di sekolah memerlukan strategi yang sistematif dan adaptif. Terdapat 5 tahapan utama untuk melaksanakan implementasi di sekolah ini. Yang pertama atau tahapan pertama adalah perumusan visi bersama, yaitu memfasilitasi dialog strategis, partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua atau tahapan yang kedua adalah pemberdayaan dan distribusi kepemimpinan. Mendistribusikan kepemimpinan kepada guru-guru potensial melalui komunitas belajar yang profesional. Tahapan yang ketiga yaitu pengembangan profesional berkelanjutan. Pelatihan coaching, mentoring, observasi kelas, dan berbagi praktik terbaik. Yang keempat atau tahapan keempat adalah menciptakan iklim yang kondusif atau yang aman, berkomunikasi terbuka, mekanisme penyelesaian konflik yang adil, dan sistem penghargaan yang bermakna. Yang kelima atau tahapan yang kelima yaitu monitoring atau evaluasi dan refleksi, siklus evaluasi yang periodik dan harus menyesuaikan apa hasil yang didapatkan. Kelima tahapan ini bukan langkah yang sekali jalan, melainkan siklus yang berputar terus-menerus memastikan kepemimpinan transformasional tetap hidup dan berkembang secara organik di sekolah. Kelebihan dan kelemahan. Setiap teori kepemimpinan lainnya, transformational leadership memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu kita sikapi secara kritis dan bijaksana. Yang pertama yaitu kelebihan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu meningkatkan motivasi intrinsik guru. Bukan sekedar reward atau punishment, melainkan dorongan dari dalam diri untuk berdistribusi pada sesuatu yang bermakna. Yang kedua yaitu dampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Terbukti korelasinya dengan kepuasan kerja, komitmen, dan mutu pembelajaran. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan kreativitas. Guru berani keluar dari zona nyaman dan mencari pendekatan baru. Yang keempat yaitu relevan di era perubahan cepat. Nah, bersifat adaptif dan berorientasi pada perubahan positif. Yang kelima yaitu membangun komunitas belajar profesional yang kuat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada kelemahannya. Yang pertama yaitu resiko pseudo transformasional, di mana pemimpin karismatik yang sesungguhnya itu melayani kepentingan diri sendiri secara terselubung. Yang kedua yaitu menuntut kapasitas kepemimpinan yang langka, kecerdasan emosional, komunikasi luar biasa, dan stamina kepemimpinan prima. Yang ketiga yaitu potensi ketergantungan berlebihan pada figur pemimpin. Ketika kepala sekolah mutasi, keberhasilan bisa tidak berkelanjutan. Yang keempat yaitu hambatan birokrasi yang kaku. Nah, sistem pendidikan sentralistik seringkali menghambat inovasi. Yang kelima yaitu risiko burnout guru. Tuntutan tinggi tanpa dukungan memandai dapat mengikis motivasi intrinsik. Nah, memahami kelemahan ini bukan berarti untuk melemahkan kepercayaan kita pada model ini, melainkan agar implementasinya semakin matang, autentik, dan bertanggung jawab. Sebagai penutup, kita akan membahas tentang implikasi. Kajian ini melahirkan sejumlah implikasi yang penting pada tataran pendidikan praktis. Yang pertama adalah perlunya orientasi paradigma kepemimpinan sekolah dari manajerial transaksional menuju transformasional disertai pelatihan yang tidak hanya administratif, tetapi juga mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang sejati. Yang kedua, diperlukan ekosistem dan dukungan komprehensif, supervisi yang suportif, peer learning antar kepala sekolah, dan otonomi yang memadai. Yang ketiga adalah program LPTK yang perlu mengintegrasi prinsip kepemimpinan
transformasional bukan hanya sebagai konten teoritis, tetapi sebagai pengalaman yang hidup bagi pendidik maupun tenaga kependidikan. Pada tataran kebijakan, sistem seleksi dan pembinaan kepala sekolah harus menjadikan dimensi-dimensi transformasional sebagai kriteria utama penilaian, bukan sekedar kompetensi administratif. Kepemimpinan transformasional bukan hanya sekedar teori, ialah panggilan untuk menjadi pemimpin yang benar-benar hadir, benar-benar peduli, dan benar-benar menggerakkan perubahan. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like Komen. dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Iya kerekam tuh, nggak salah. Dah. Udah kerekam tuh. Dah. Gue lampu sana dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kelebihan dan kelemahan yang pertama yaitu pemimpin transformasi. Peran pemimpin. Ntar rekam tuh. Kejadian ini melahirkan sebuah Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Jangan lupa Terima kasih sudah. And Awak ada.